semakin bagus. Nah, saya harapkan pada bidang yang ketiga ini mencari informasi baru itu teman-teman kreatif lah di dalam menyelesaikannya itu. Kemudian pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensinya selama melaksanakan tugas sebagai guru pada tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Bukan diklat tentang yang lain Bapak Ibu ya. Nanti diklat tentang pencoblosan. Nah, bukan itu dia. Diklat pendidikan latihan untuk menjadi ketua Panwascam misalnya, jangan, itu tidak ada hubungannya dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kita arahkan dia kepada kegiatan-kegiatan Bapak Ibu dalam rangka peningkatan profesionalitas guru. Bukan yang lain-lain Bapak Ibu ya. Nanti tentang mengikuti latihan tim sukses pemilu kada. Jangan, itu tidak ada hubungannya. Nanti Pak Samsul Hadi menaruh misalnya mengikuti pelatihan dan pendidikan dan pelatihan menjadi tim sukses pemilihan wali kota. Tidak ada, tidak boleh itu. Tetapi hubungkan dia dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, bukti dokumennya mohon dicek di sini Bapak Ibu. Komponennya berupa sertifikat atau piagam. Ini idealnya memang begitu dia, yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Ya. Untuk mahasiswa dengan peran serta cukup melampirkan sertifikat, tapi untuk peran sebagai pemakalah harus ada makalahnya. Misalnya Bapak Ibu sebagai presenter ya, sebagai penyaji dalam kegiatan seminar, maka makalahnya harus dilampirkan. Oke. Kegiatan lain yang mendukung berupa MGMP, KKG, atau guru inti, ya, master trainer, silahkan dilampirkan Bapak Ibu ya, dibuktikan dengan sertifikat tadi. Nah, saya sudah sampaikan di awal, jika tidak ada sertifikatnya, silahkan dicari jalan lain ya, sebagai penguat bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan itu. Nah, ini poin ketiga, sifatnya wajib pada aspek pencarian informasi baru. Nah, yang terakhir kaitannya tentang mana tadi? Karya inovasi terakhir ya? Terputus deh ini. Nah, karya inovasi tadi itu berupa, kalau karya inovasi itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuat salah satu di antaranya. Misalnya Bapak Ibu pernah membuat LKPD, membuat media pembelajaran, termasuk Bapak Ibu pernah membuat video-video, itu silakan anggap ya bisa diklaim sebagai karya inovasi Bapak Ibu. Bahkan tadi yang paling sederhana disebut oleh Pak Ketua Pengelola, Bapak Ibu membuat media pembelajaran berupa PowerPoint, itu sudah menjadi bagian pada aspek karya inovasi. Ya. Membuat presentasi PowerPoint tentang tata cara sholat jenazah misalnya. Itu guru fikih, guru PAI misalnya, tentang tata cara sholat jenazah, anggap itu sebagai karya Bapak Ibu. Minta legalitas dari sekolah untuk mengesahkan bahwa media pembelajaran yang berjudul ini digunakan oleh siswa kelas ini pada semester ini, pada pokok bahasan tentang ini. Stempel kepala sekolah. Nah, itu sah Bapak Ibu ya, sah. Nah, itu 4 komponen yang wajib Bapak Ibu kirim di dalam LMS khusus untuk UKIN ini. Kemudian, ini inovasi ini. Menunjukkan adanya pengembangan profesi yang menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Jangan karya-karya di bidang yang lain Bapak Ibu ya. Kemudian karya-karya ini dilengkapi dengan bukti fakta integritas. Nah, itu fakta integritas. Nanti Bapak Ibu buat, boleh 1 fakta integritasnya, tidak apa-apa Bapak Ibu. 1 fakta integritas untuk seluruh dokumen yang Bapak Ibu akan kirim di dalam uji UKIN ini. Tapi harus menjelaskan, misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, menjelaskan bahwa 1 media pembelajaran ini saya yang membuat, dan seterusnya ya, seluruh komponen yang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tempel materi lalu tanda tangan. Lalu nanti Bapak Ibu akan kirim pada setiap komponen itu, sehingga Bapak Ibu tidak membeli materi pada setiap kegiatan. Ini 1 fakta integritas, pasang 10.000, lagi buat fakta integritas penelitian, lagi 10.000, enggak. Cukup 1 saja Bapak Ibu ya. 1 fakta integritas untuk sekian kegiatan Bapak Ibu, sehingga tidak membuat
ribet nanti ya untuk membuat materi mahal itu. Kalau 10 aja sudah hampir 120.000 dia. Cukup satu saja. Oke. Nah, untuk karya ini Bapak Ibu bisa berupa modul, diklat dan seterusnya ya, alat bantu pembelajaran, karya teknologi. Nah, yang paling sederhana tadi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan saat itu, alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran bahasa Arab. Nah, buat PowerPoint itu. Lalu itu diklaim sebagai karya Bapak Ibu yang berupa karya inovasi. Tidak ada yang sulit Bapak Ibu, tidak ada yang sulit. Yang penting Bapak Ibu memiliki dokumennya, dokumen disahkan. Kalau sudah disahkan kepala sekolah, kami tidak bisa bilang apa-apa. Ini berarti betul karya Bapak Ibu, karena sudah ada legalitas dari atasannya. Nah, itu 4 komponen wajib yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang kosong. Ingat, catatan besarnya itu jangan sampai kosong. Minimal seapes-apesnya itu ada 1 dokumen pada setiap kegiatan. Tapi jangan sampai 1, minimal ada 2. Masa karya mengikuti seminar hanya 1, ya yang lain-lain lah tampilkan di situ. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan membuat deskripsi diri dulu. Nah, jadi setiap kegiatan misalnya di bagian penelitian publikasi Bapak Ibu ya, di poin pertama yang wajib itu. Ini isi dulu. Kolom deskripsi dirinya diisi dulu. Misalnya dengan bahasa sendiri saja, enggak apa-apa Bapak Ibu. Bahasa Bapak Ibu sendiri. Saya melakukan penelitian, tindakan kelas dengan judul ini, gitu sebut saja pada tanggal ini, tahun ini dan seterusnya. Itu bentuk deskripsi diri Bapak Ibu. Kemudian penelitian kedua saya dengan judul ini, pada dilakukan untuk ini dan seterusnya. Nah, itu namanya deskripsi diri. Lalu itulah yang Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu tulis, lalu dokumennya dikirim. Nah, gitu. Jangan hanya mengisi pada komponen deskripsinya, dokumen tidak dikirim. Nah, justru penguji nanti akan banyak melihat dokumen itu Bapak Ibu. Deskripsi diri ini hanya sekedar sebagai guidance saja untuk melihat, oh ini si A ini kerjaannya apa saja bidang penelitian, itu digambarkan dalam deskripsi dirinya. Lalu setelah dibaca, lalu penguji akan melihat dokumennya Bapak Ibu. Dokumennya itu yang perlu dilihat. Maka silakan nanti pastikan dokumennya Bapak Ibu kirim. Jangan hanya menulis deskripsi diri saja. Saya melakukan PTK pada tahun 2000 dengan judul ini. Selesai. Tidak dikirim dokumen, maka tidak ada maknanya itu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat deskripsi diri, kirim dokumennya berupa file PDF untuk penelitian itu. Dan seterusnya begitu dia Bapak Ibu. Nanti di refleksi diri juga dilakukan begitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu harus ditulis dulu, baru kirim dokumen pendukungnya. Oke. Dan seterusnya nanti mengunggahnya itu akan dijelaskan oleh Pak Rizal bagaimana cara Bapak Ibu masuk ke LMS itu. Ini sudah jam 11 ya. Insya Allah waktu kita cukup. Kemudian nanti portofolio ini akan dinilai oleh 2 orang Bapak Ibu. Portofolio dan video pembelajaran Bapak Ibu dinilai oleh 2 orang, 1 dosen dan 1 guru pamong. Ya, dan seterusnya sesuai jadwal juga. Dosen itu tidak boleh menilai di luar jadwal. Bahkan kita berikan secara ketat penilaiannya itu Bapak Ibu. Oke, itu yang penting dari saya Bapak Ibu mengenai penilaian ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1 skor-skornya itu. Yang terpenting Bapak Ibu, silahkan perhatikan tanggal-tanggal kita bekerja. Mulai besok tanggal 6, 7, 8 itu waktu Bapak Ibu untuk mengirim portofolio yang 6 komponen tadi. 4 komponen wajib, 2 komponen pendukung itu. Itu 3 hari. Mohon diatur skedulnya. Nah, mungkin di hari pertama Bapak Ibu atau mulai hari ini menyiapkan berkasnya dulu. Kalaupun tidak bisa mengirim besok maka bisa lusa. Jangan sampai lewat di hari keempat itu sudah tidak ada ampun bagimu. Karena kita berhadapan dengan sistem Bapak Ibu ya, tidak bisa dibuka kalau sesuatu itu sudah ditutup. Kemudian dan seterusnya tadi saya sudah sampaikan schedule kita, mohon ditaati, mohon dicermati secara bagus. Ya, kita berharap teman-teman tidak ada yang gagal di dalam mengirim. Pastikan sinyal bagus. Pengalaman UKIN periode kemarin, Bapak Ibu ya, pengalaman UKIN periode kemarin kalau saya tidak salah 1 orang yang gagal. Kita temani sampai jam 1 malam. Ya, kita temani sampai jam 1 malam untuk mengirim video pembelajaran ternyata tidak ada juga.
tidak kunjung tiba orangnya, itu kita telepon, nanti Bapak Ibu kita buru nih. Yang sampai deadline waktu-waktu terakhir Bapak Ibu tidak muncul juga, kita akan telepon, kita akan buru Bapak Ibu. Maka jangan matikan HP. Kalau yang WA jangan matikan datanya, karena kita terus berkomunikasi sama Bapak Ibu. Nanti tim admin akan mengecek setiap saat itu. Hari pertama berapa yang sudah upload, hari kedua berapa. Bahkan kita tunggu Bapak Ibu sampai hari terakhir itu. Nah, mohon nanti silakan jangan sampai kita putus hubungan. Terutama HP Bapak Ibu jangan sampai ada yang mati. Karena melalui HP itulah kami akan menelpon Bapak Ibu. Kami akan teror Bapak Ibu kalau tidak mengirim dokumen. Kita temani terutama di 3 hari pertama dan 2 hari kedua itu video itu ada 2 hari waktu Bapak Ibu untuk mengirimnya. Nah, itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan dia. Wah, kelihatannya ribet tetapi tidak ada masalah Bapak Ibu. Kelihatannya sulit tetapi tidak ada masalah. Dokumen ini Bapak Ibu sudah miliki semuanya. RPP tidak usah buat RPP lagi, pakai yang kemarin. Ya. LKPD sudah ada, pilih sudah yang sudah Bapak Ibu. PTK sudah Bapak Ibu miliki, itu sudah diselesaikan, itu dikirim. Ya, tidak ada yang ribet, hanya mungkin Bapak Ibu video pembelajaran. Bahkan kalaupun sangat tidak mungkin membuat video ya, mohon maaf. Ya dengan sangat tidak enak kami menyampaikan video PPL pun masih bisa, kira-kira begitu. Tapi PPL kan hanya 15 menit dia. Ya agak susah. Itu pun kalau emergency exit itu. Emergency exit itu adalah kondisi yang sangat darurat. Misalnya jam 12 malam dia belum punya video, sudah kirim PPL itu sebagai jalan terakhir. Tetapi mohon diupayakan dulu Bapak Ibu videonya ya. Videonya dengan durasi yang kami sudah sebutkan tadi. Begitulah kita mengatur ritme kerja Bapak Ibu. Sehingga menurut saya tidak ada yang terlalu sulit di UKIN ini karena dokumen sudah Bapak Ibu miliki. Coba RPL kan sudah lengkap kemarin, tinggal Bapak Ibu comot 3 tahunnya. Mana penelitian, mana seminar-seminar saya ikuti, ambil file yang kemarin itu yang di RPL itu yang dikirim lagi sekarang. Nah gitu. Sambil jangan lupa baca modulnya, itu yang penting itu Bapak Ibu. Jangan lupa baca modul. Ini sekedar melengkapi persyaratan. Karena begini Bapak Ibu, misalnya siapa ini Bu Parniwati misalnya ya, Bu Parniwati SPDI tidak mengirim pada komponen penelitian. Tidak ada dokumennya yang dikirim. Maka jika kami ingin memberikan nilai, ingin meluluskan Bu Parniwati, tidak bisa. Kenapa? Karena dokumennya tidak ada. Jadi aplikasi ini modelnya begitu Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang dikirim, maka tidak ada tempat bagi kami untuk memberikan nilai. Istilahnya piringnya tidak ada. Kami mau memberikan Bapak Ibu nasi, mau berikan Bapak Ibu lauk, tapi piring tidak ada. Seharusnya Bapak Ibu kasih piring dong kepada kami. Ini piringnya Pak. Nah piring ini boleh dia jelek, boleh bagus. Piringnya kan yang penting dia ada nasi bisa naik di piring itu. Nah, paham maksud saya mungkin Bapak Ibu di situ ya. Ya silakan pada 4 komponen utama itu jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong, silakan diatur. Ya Bapak Ibu yang mengatur ini, yakin saya lah guru PAI, guru madrasah ini masa tidak bisa mengatur begitu ya. Masa tidak bisa buat surat keterangan di kepala sekolah? Ya, siapa yang kepala sekolah di sini? Pak Samsul Hadi. Buatkan guru-gurunya surat keterangan itu, Pak Samsul. Ya, kepala sekolah ada juga di sini. Ada yang ketua yayasan juga di sini. Bantu guru-guru ini. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Mudah sebenarnya. Mudah, tapi mohon maaf. Kirim dengan benar. Nah, kirim dengan benar. Pastikan dokumennya terkirim. Nah itu yang kita perlu pastikan. Maka sinyalnya harus bagus Bapak Ibu ketika mengirim dokumen itu. Sebenarnya tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Anggap mudah. Kelihatannya saja sulit. Dokumen-dokumen itu sudah Bapak Ibu miliki semuanya. Ya, pastikan mulai saat ini silakan berbagi di grup-grup itu ya. 4 komponen wajib ini yang mana yang kita bisa saling bantulah di situ ya. Saling bantu, mana kegiatan yang kita ikuti ternyata dokumen tidak ada, bagaimana cara mengadakannya silakan dikomunikasikan. Nah itu dari saya, ya nanti Pak Rizalul Khair akan menyampaikan bagaimana tata cara keluar masuknya Bapak Ibu ya di
LMS itu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, walaupun nada saya agak keras Bapak Ibu ya, agar Bapak paham, agar Bapak Ibu ini paham ini alur proses kegiatan kita. Kita ingin berikan syafaat tetapi gurunya tidak mau disyafaati. Nah, gimana? Ya, kita tunggu sampai jam 1 malam tidak ngirim-ngirim juga. Ya, jam 1 malam kita tunggu, bahkan kita bilang sama mahasiswa, kalau tidak ada sertifikat kegiatan lokakaryanya, kirim sertifikat tanahnya, saya bilang. Silakan di PDF-kan sertifikat tanah, kirim. Masa tidak punya kegiatan sekalipun ya, di MGMP, di kegiatan, bahkan mohon maaf, kegiatan di sekolah aja anggap sebagai kegiatan ilmiah Bapak Ibu. Rapat guru tentang RPP, rapat guru tentang media, anggap klaim dia sebagai kegiatan ilmiah, minta surat keterangan. Gitu, masa gitu-gitu aja sulit. Ya, misalnya Bapak Ibu ada pertemuan dengan guru, ya, dengan guru-guru satu sekolah itu bicara tentang apa misalnya? Bicara tentang pendidikan. Anggap dia sebagai diskusi, forum diskusi namanya itu, atau kita sebut dengan FGD. Nah, gitu ya, FGD. Buat surat keterangan kepala sekolah angkat menerangkan Ibu Perniwati telah mengikuti kegiatan FGD tentang pendidikan karakter yang dilaksanakan pada tanggal sekian dan sekian. Sudah itu berikan tanda tangan. Itu dianggap sebagai Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan pada forum-forum ilmiah itu. Itu dibuat tiap semester ya 6 minimal, maka skor Bapak Ibu tinggi. Nah, silakan, itu bentuk kreativitas Bapak Ibu sehingga kita tidak ingin ada yang kosong. Jangan sampai ada yang kosong. Saya wanti-wanti dari awal, kalau mau lulus jangan ada yang kosong, terutama pada 4 komponen wajib. Catat ini Bapak Ibu ya. Catat besar-besar, tidak boleh ada yang kosong. Ya, tidak boleh ada yang kosong. Bahkan secara ekstrim saya katakan, dokumennya sertifikat tanahnya itu di sana. Nanti saya lihat sertifikat tanah ambil ya, dengan saya ambil. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat bekerja Bapak Ibu ya. Selamat bekerja. Nanti Pak Rizal Loher akan melanjutkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizal untuk materi LMS.